Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Mari kita membaca Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada Imam Ghazali. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil anbiya'i wal mursalin wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin wa ila arwahil ulama'is salihin wal muallifin wal musannifin, khususan ila ruhi muallifi hadainil kitabain alladzi qara'nahuma fi hadhil lailah hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali wa tasallahu sirrahu wa nawwara dharihahu wa adalam barakati wa nafa'ana bi ulumih wa ila arwahi amwadil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan arwaha abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatidatina wa asdiqaina lahum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Munqidh minadh dhalal, halaman 80. Paragraf pertama, wa laqad i'tarada 'ala ba'dil kalimat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin rabbi yassir wa'in. Wa laqad i'tarada, dan sungguh telah menentang ala ba'dil kalimati, atas beberapa kalimat-kalimat keterangan al-mabthutsati yang tersebar fi tasonifina, di dalam karangan-karangan kami Al-Ghazali, maksudnya fi asrari ulumuddini, mengenai rahasia-rahasia ilmu-ilmu agama, termasuk ini rujukannya adalah kepada Ihya Ulumuddin, ya, yang ditulis sebelum kitab Al-Munqidh minadh dhalal, ya. Karena dalam kitab Ihya beliau banyak sekali mengungkapkan sebagian, tidak semua, rahasia-rahasia mengenai ilmu agama, misalnya tentang asrarus shalah, asrarus zakah, asrarus shaum, ya, rahasia-rahasia salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Yang itu semua ada di dalam kitab Ihya jilid pertama, ataupun di dalam kitab Ihya jilid terakhir nanti, dan sebagian juga di jilid yang sekarang kita baca, jilid ketiga, ya, dan juga keempat yang terakhir. Itu Al-Ghazali banyak mengungkapkan beberapa rahasia-rahasia yang terkait dengan agama atau ibadah atau pengalaman keagamaan, ya. Nah, itu kan rahasia-rahasia seperti itu kadang-kadang kalau dibeberkan kepada publik itu memang sebagian ulama nggak setuju. Bahkan Al-Ghazali sendiri itu nggak setuju juga. Dalam beberapa kitabnya beliau mengatakan bahwa, dalam kitab Ihya beliau juga beberapa kali mengatakan bahwa mengungkapkan rahasia Tuhan itu adalah kekafiran. Artinya itu, ya, bukan artinya kafir orang yang mengungkapkan rahasia itu menjadi tidak Islam atau keluar dari Islam, tetapi itu adalah tindakan yang bisa menimbulkan orang itu bingung, terutama orang-orang yang kemarin Paul Uqul, ya, orang yang akalnya lemah itu ketika membaca rahasia-rahasia keagamaan yang terkait dengan pengalaman sufistik atau pengalaman orang yang sedang mabuk, tanda kutip, Tuhan, ya, orang yang trans itu, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak bisa difahami dalam kerangka pakem agama yang konvensional, itu memang membingungkan itu. Makanya dilarang itu, kasyfu al-asrar kufrun, mengungkap rahasia-rahasia ketuhanan itu adalah sebentuk kekafiran.
Nah ini sebagian orang yang membaca hal-hal seperti itu di dalam kitab saya, kitab Al-Ghazali maksudnya, itu ada yang menentang. Siapa yang menentang itu? Ta'ifatun, orang-orang, sekelompok orang, minalladzina berupa orang-orang, ya, min lil bayan ini, minalladzina berupa orang-orang, lam tastahkim, yang tidak kuat fil ulumi, di dalam masalah-masalah keilmuan, marairuhum, akalnya mereka, ya. Marairuhum, akalnya mereka, walam tanfatih, dan tidak terbuka ila aqsa ghayatil madzahibi, sampai kepada puncak-puncaknya, puncak dari puncaknya madhab-madhab, ya. Basairuhum, mata pikiran mereka atau mata hati mereka. Waza'amat, dan menyangka Pak Ta'ifah ini, sekelompok orang ini, annatil kal kalimat, sesungguhnya kalimat-kalimat yang saya tulis dalam kitab saya Al-Ghazali, min kalamil awaili, termasuk pendapatnya atau ucapannya para filosof awal kuno, yaitu para filosof Yunani, yang itu bukan muslim gitu kira-kira kan. Ini apa maksudnya Al-Ghazali ini ulama besar kok menceritakan pendapat-pendapatnya para filosof yang non muslim, itu gimana? Jadi Al-Ghazali dengan kalimat ini, dengan paragraf ini sebetulnya ingin meluruskan salah paham di kalangan sebagian orang yang punya kecurigaan. Jadi ini kok menarik ya, apa yang terjadi pada zaman beliau ya sekarang juga terjadi. Banyak para ulama itu yang disuudzoni, ya. Jadi makanya kalau sampean disuudzoni itu nggak usah sedih, karena ulama sebesar Al-Ghazali aja disuudzoni, ya. Bukan hanya disuudzoni, kitabnya pernah difatwa sesat, pernah dibakar, ya. Jadi kalau ada seorang pemikir sekarang kok dimusuhi, itu tidak usah sedih. Orang seperti Al-Ghazali, sekaliber Al-Ghazali, kurang apanya coba Al-Ghazali itu? Itu disuudzoni macam-macam. Untung Al-Ghazali hidup di era sebelum ada medsos, ya. Kalau ada medsos mungkin jadi sasaran bully beliau, ya. Beliau pada zamannya sudah menjadi sasaran bully dari orang-orang yang kategorinya du'afaul uqul, yang nalarnya rendah, ataupun dari para sesama ulama sendiri. Itu juga ada itu. Karena itu Yusuf Qaradawi pernah nulis Al-Ghazali baina naqidihi wa madikhihi. Al-Ghazali di antara para pengkritik dan pemujanya. Jadi unik ya, Al-Ghazali ini unik menurut saya. Dan saya rasa ya, orang besar itu sepanjang zaman saya kira begitu ya Pak. Jadi pusat kontroversi, jadi magnet bagi apa ya, diskusi dan perbedaan pendapat itu. Selalu begitu. Jadi orang-orang ini ada yang protes, Al-Ghazali ini kok nulis misalnya kitab Maqasidul Falasifah. Nah, itu yang paling problematis itu. Dan beliau sendiri sudah menyadari dalam kitab Maqasidul Falasifah ini bahwa saya memang sengaja dalam kitab ini menceritakan seluruh pendapatnya para filosof yang sebagian bertentangan dengan akidah Islam, tapi saya ceritakan apa adanya. Banyak orang yang nggak setuju kan, karena menceritakan bid'ahnya orang itu bisa membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu tentang pendapat-pendapat yang melenceng itu gitu. Jadi ada orang yang nggak setuju dengan Al-Ghazali nulis kitab Maqasidul Falasifah itu. Tapi Al-Ghazali punya alasan. Nah ini di sini beliau curhat ini, ya, karena beliau memang dibully oleh beberapa orang pada zamannya. Beliau curhat di sini, curcol ya. Ma'anna ba'dhaha, padahal sebagian dari al-kalimat tadi, maksudnya pendapat-pendapat yang ditulis oleh Al-Ghazali pada dalam kitab-kitabnya adalah min muwalladatil khawatiri, termasuk dari hasil renungan-renungan, ya. Min muwalladatil khawatiri, dari hasil renungan-renungan. Jadi apa yang ditulis oleh para filosof yang kemudian diceritakan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya itu kan bagian dari refleksi manusia biasa. Artinya sebagai manusia
dia berpikir, dia merenung, berefleksi, akhirnya menghasilkan satu pendapat. Dan orang Muslim sebagai manusia juga bisa merenung, berpendapat yang kemudian sama dengan pendapatnya orang non-Muslim ini. Karena kan kita, Al-Ghazali dengan para filosof Yunani itu kan sama-sama manusia dan sama-sama punya pertanyaan besar mengenai alam raya ini. Kalau seandainya para filosof Yunani itu menulis satu pendapat yang kemudian disepakati oleh para filosof Muslim atau oleh para ulama Islam, ya itu bukan hal yang aneh, karena akal manusia itu kadang-kadang saling bersesuaian pendapatnya walaupun agamanya beda. Kan tidak berarti kalau orang agamanya beda harus berbeda dalam semua hal, kan enggak. Orang non-Muslim juga makan nasi juga, kita juga makan nasi. Apakah kalau orang bukan Islam terus makannya harus lain? Kan enggak. Pikirannya juga sama, menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi kalau ada kesamaan-kesamaan pemikiran ini biasa. Itu bagian dari min muwalladatil khawatir, bagian dari hasil renungan-renungan itu. Walayab utu, dan tidak jauh, tidak mustahil an yaqwa, untuk jatuh, untuk maksudnya untuk sama al-hafiru, kaki al-hafiri, atas kaki yang lain. Al-hafir itu maksudnya kayak kaki jaran itu loh, kaki apa, kaki kuda. Jadi sampean itu kan tidak mustahil ketika jalan kaki itu kaki kamu jatuh atau menginjak bagian dari tanah yang diinjak oleh orang lain. Masa sama-sama manusia, sampai jalan di jalan, di situ ada yang jalan yang beragama Islam, ada yang non Muslim juga, jalan kaki bareng-bareng. Kan tidak mustahil kaki kamu yang Muslim ini, ya kaki sih nggak ada kaki Muslim, artinya orangnya Muslim. Kaki seorang Muslim menginjak tanah yang diinjak oleh orang non Muslim sebelumnya, biasa aja. Wong namanya juga manusia. Ada banyak kesamaan kita dengan orang non Muslim itu banyak sekali karena kita sama-sama manusia. Kalau kita dengan binatang, dengan kucing baru bedanya banyak. Tapi kalau sesama manusia, walaupun beda agama, beda mazhab, beda ideologi, ya kesamaannya sama banyak ya. Wa ba'du, dan sebagian dari kalimat, maksudnya pendapat-pendapat yang berasal dari para filosof Yunani ini, yujadu, dijumpai fil kutubi, dalam kitab-kitab asyariyati yang bersifat keagamaan yang sumbernya wahyu. Wa aktsaru, dan sebagian besar dari kalimat tadi itu maujudun, terdapat maknanya atau esensinya, aktsaruha fi kutubis sufiyati, di dalam kitab-kitabnya para ahli sufi, terutama pendapat-pendapatnya para filosof Yunani yang tadi kategorinya al-ilahiyun, para filosof yang punya orientasi ketuhanan ya, yang terkait dengan isu al-khuluqiyat dan al-khuluqiyat dan asyasiyat, dan juga sebagian al-ilahiyat ya. Terutama al-khuluqiyat ya, yang terkaitan dengan filsafat moral, terutama yang berkaitan dengan analisa mengenai jiwa manusia, psikologi manusia. Itu kan pendapat-pendapat yang ditulis oleh para filosof Yunani itu ya ditulis juga di pendapat itu juga diikuti atau dianut oleh para sufi-sufi ya. Jadi kesamaan seperti ini tidak harus membuat kamu itu menjadi alergi kepada pendapatnya para filosof itu. Lagi-lagi saya katakan, kritiknya Al-Ghazali terhadap filsafat itu fair, tidak ngebiah-uyah, tidak generalisasi, tidak seenaknya ya. Beliau milah-milah, pilah-pilah, ditafsil istilahnya ya, diiris-iris, kemudian dipisah-pisah. Ini yang bertentangan dengan akidah Islam, ini yang enggak, ini yang netral, ini yang harus diwaspadai, dan seterusnya. Jadi menurut saya etika berpikir seperti ini ya, the ethic of thinking begini, ini penting sekali. Karena sekarang kita berhadapan dengan situasi di mana orang kalau sudah benci, yaitu orang yang dalam kitab Al-Munqidh ini disebut sebagai du'afaul uqul ya, orang yang tidak kritis, yang tidak al-aqil, tidak menggunakan akalnya, itu kalau sudah benci, apapun yang dikatakan oleh orang yang dibenci itu, dia nggak mau terima. Walaupun secara esensi yang dikatakan itu benar. Dan masih ingat ya, kemarin Al-Ghazali mengutip
ngendikan atau ucapannya Sayyidina Ali yang beliau sebut sebagai Sayyidul Uqala. Menarik sekali itu. Pemimpin orang-orang yang berpikir itu Sayyidina Ali ya. Jadi i'rifil haqqa ta'rifir rijal. Jadi kamu harus mengetahui kebenaran, baru setelah itu kamu mengerti siapa yang mengatakan kebenaran itu. Jangan i'rifil haqqa birrijal ya. Jangan mengetahui kebenaran dengan menggunakan orang sebagai standar ya. Jadi siapapun yang mengatakan kalau itu benar ya kita ikuti, bukan kita melihat orangnya ya. Unzur maqal wala tanzur mangqal, itu istilah yang terkenal kan. Falau fatahna Wahab itu salah satu fi'il yang menjadi akhwatu dhanna ya, saudaranya atau amalnya atau status gramatiknya itu sama dengan dhanna, yaitu ketika dhanna itu ditempelkan kepada kalimat yang tersusun dari mubtada khobar yang semula itu dibaca rafa semua menjadi nasab semua ya. Dzanantu Zaidan qaiman, aku menyangka, aku meyakini dalam pengertian yang agak yakin bahwa aku menyangka Zaid itu berdiri ya. Itu namanya dzanna. Nah, dzanna itu ketika masuk ke dalam susunan mubtada khobar itu menjadikannya mubtada khobar menjadi nasab, beralih status dari dibaca rafa dhamma menjadi nasab fathah semua. Nah, hab itu adalah salah satu fi'il ya, kata kerja yang statusnya seperti dhanna. Tapi dia harus digunakan di dalam bentuk fi'il amar. Ya, harus fi'il amar, tidak boleh dalam bentuk yang lain. Ya. Wahab dan taruhlah. Wahab itu sebenarnya dan sangkalah ya. Tapi maksudnya di sini taruhlah ya. Ya kalau dalam bahasa Inggris itu suppose ya. Taruhlah, asumsikan gitu. Wahab dan taruhlah ana sesungguhnya kalimat, pendapat-pendapat yang saya tulis di dalam kitab-kitab saya yang saya kutip dari para filosof Yunani itu, lam tujad tidak dijumpai illa fi kutubihim, kecuali dalam kitab-kitabnya para filosof ini. Fa idza kana, maka jika ada dzalikal kalamu, ucapannya para filosof tadi itu makulan, bisa dinalar, masuk akal, fi nafsi dalam dirinya kalam ini, muayyadan didukung bil burhani dengan dalil yang kokoh. Al burhan itu adalah dalil yang paling tinggi kualitasnya ya, karena dalil itu di dalam istilah mantek logika itu bertingkat-tingkat, ada dalil yang kuat, ada dalil yang di bawahnya, ada dalil yang di bawahnya lagi dan seterusnya. Jadi ada hierarki dalil itu. Nah, al-burhan itu adalah dalil yang paling kokoh. Walam yakun, dan tidak ada kalam tadi itu ala mukhalafatil kitabi, melawan kitab Quran wa sunnati, bertentangan dengan Quran wa sunnati dan hadis. Falima, maka kenapa yang bagi seyogyanya ayyuh jara untuk ditinggalkan, ditinggalkan atau ditepiskan ya kalam tadi, wa yutraka, dan ditinggalkan kalam tadi. Jadi kalaupun misalnya taruhlah Wahab ya, taruhlah apa yang saya tulis di dalam kitab saya yang itu menukil dari pendapat para filosof-filosof Yunani yang non-muslim itu, yang sebagian pendapatnya itu dianggap oleh Al-Ghazali kafir karena bertentangan dengan akidah Islam. Taruhlah betul bahwa apa yang saya kutip dari orang Yunani itu adalah murni pendapat yang hanya ada di mereka saja. Tidak ada kesamaan dengan Quran, dengan hadis, dengan pendapat, dengan pandangan para kaum sufi, ajaran-ajaran kaum mutasawwifun, para sufi-sufi. Taruhlah itu memang murni pendapat mereka yang tidak ada kesamaan dengan sesuatu yang dalam Islam misalnya. Murni mereka. Tetapi pendapat itu dalam dirinya itu benar, mengandung kebenaran, dan ada bukti-bukti yang kuat yang menyokong kebenaran apa yang dikatakan oleh para filosof Yunani itu. Apa harus ditolak? Kalau
orang non-muslim berpendapat dan itu benar, masa harus kita tolak hanya karena itu keluar dari orang-orang non-muslim misalnya. Kalau begitu, betapa repotnya hidup ini. Nah, keren kan Al-Ghazali kan? Kalau begitu, betapa repotnya. Kita nggak boleh nyekolahin anak kita ke perguruan tinggi dong, karena misalnya anak kita sekolah fisika atau kimia, itu kan ilmu-ilmu yang textbooknya sekarang sebagian besar ditulis oleh orang-orang kafir. Terus gimana? Jadi nggak boleh anak-anak kita sekolah kedokteran, sekolah fisika, sekolah kimia atau antropologi kayak anak saya itu, atau sastra Inggris, nggak boleh dong. Jadi ini Al-Ghazali ini apa ya, menyerang balik, tanda kutip ya, menyerang balik orang-orang yang membuli dia ini. Jadi kalau kita baca ini saudara-saudara, ini kan yang ditulis Al-Ghazali ini kan kayak masalah kemarin sore. Artinya ini aktual banget karena kita sekarang juga menghadapi hal serupa. Ya, kita persis sekarang menghadapi keadaan seperti ini. Jadi orang yang du'afaul uqul itu sekarang muncul lagi itu. Falau fatahna, maka jika membuka kita hadzal baba, pintu ini, hanya pintu berpikir seperti ini, kita buka, kita biarkan ya. Wa tatarraqna, dan menempuh kita ila an yuhjara, untuk meninggalkan menjauhi ya, kullu haqqin, semua kebenaran, sabaqo, yang telah mendahului, ilaihi, kepada kebenaran itu, khatiru mubtilin, pikiran atau refleksinya orang yang memang salah, maksudnya salah dalam bidang yang lain. Kalau cara berpikir ini kita buka, kita biarkan, dan kita harus meninggalkan semua pendapat yang kebetulan itu dikeluarkan, dikemukakan oleh orang yang secara ideologi berbeda dengan kita, atau secara agama dia batal dalam pengertian agamanya atau keyakinannya kita anggap salah. Harus kita buang semua pendapat-pendapat dia. Lalazimna, maka tentu harus kita ya, an-nahjura, untuk menjauhi, kathiron, banyak, minal haqi, dari kebenaran. Betapa banyak hal yang harus kita tinggalkan. Walalazimna, dan harus kita an-nahjura, untuk meninggalkan kita, jumlatan, sebagian, min ayatil Qur'an, dari ayat Qur'an. Kita harus membuang ayat Qur'an juga, karena ayat Qur'an itu sebagian yang dikatakan Qur'an juga dikatakan oleh orang lain. Bener nggak? Misalnya ayat di dalam pembukaan surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, maka kalian harus menetapi janji. Aufu bil uqud, ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghairu mukhillis sayti wa antum hurum. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang beriman, kalau kalian menaikkan kontrak dengan orang lain, penuhi kontrak kamu itu. Oke. Kewajiban memenuhi kontrak itu apakah hanya sesuatu yang diikuti oleh orang Islam saja? Orang Kristen juga mengikuti prinsip ini. Orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi, orang Bahai, orang Sikh, orang Sunda Wiwitan, orang Taois, Konfusianisme, semualah orang-orang yang, orang ateis juga sama mengikuti prinsip ini. Apakah kalau orang non-muslim mengikuti prinsip ini kemudian, wah ini kita tinggalkan saja ini ayat Quran ini, karena ini sama dengan prinsipnya orang lain itu. Wa akhbarir Rasul, dan kita harus meninggalkan juga sejumlah hadis-hadisnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena sebagian hadis juga isinya sama dengan yang diikuti oleh orang-orang non-muslim itu ya. Wa hikayatis salafi, dan meninggalkan kisah-kisah dari orang-orang salaf, karena ada kesamaan juga kisah mereka dengan kisah-kisahnya orang-orang non-muslim. Wa kalimatil hukama'i, dan ucapan-ucapan para orang-orang bijak, wa sufiyati, dan orang-orang ahli tasawuf, biar kita tinggalkan juga. Lianna sahiba kitabi Ikhwanus Safa, karena sesungguhnya penulis kitab Ikhwanus Safa ya, yaitu kitab yang terkenal sekali yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah sudah seluruhnya atau sebagian besar ya, seluruhnya malah kalau nggak salah, oleh Profesor Mulyadi Kertanegara.
dan saya sudah pesan tapi kebetulan habis stoknya. Saya tunggu Profesor Mulyadi. Ini penulis kitab Ikhwanus Shafa ya. Meskipun penulis kitab Ikhwanus Shafa itu tidak satu. Ini di sini Al-Ghazali menggunakan sighat atau redaksinya tunggal, sahibun ya, yaitu mufrad. Padahal penulis kitab Ikhwanus Shafa itu seperti kita tahu sesuai dengan penelitian para sarjana itu kan ditulis oleh banyak orang, karena itu disebutkan Rasail Ikhwanus Shafa wa Khillanil Wafa ya. Jadi risalah-risalah sekelompok orang yang berorganisasi atau berkumpul tapi secara rahasia, dan kemudian mereka ini termasuk penyuka filsafat dan terutama filsafat yang punya tendensi Platonisme atau Neoplatonisme yang punya unsur sufi di dalamnya ya. Nah, mereka ini berkumpul kemudian menulis risalah-risalah ya yang seperti ensiklopedi sebetulnya, mencerminkan perkembangan ilmu-ilmu terkait dalam bidang hikmah ya, filsafat pada zamannya. Yang itu kalau kita baca Rasail Ikhwanus Shafa itu seperti, meskipun tidak sama persis ya, hampir sama dengan yang ditulis oleh Ibnu Sina dalam kitab Asy-Syifa ya. Nah, ini penulis kitab Ikhwanus Shafa, mereka ini ya adalah dugaannya adalah mereka ini adalah orang-orang yang mendukung atau simpatisan atau bahkan pengikut dari Syiah Ismailiyah. Jadi Rasail Ikhwanus Shafa ini kitab yang ditulis oleh orang-orang yang mengikuti pendukung akidah atau kelompok Syiah Ismailiyah. Nah, Syiah Ismailiyah ini kebetulan itu sebagai akidah, sebagai ideologi itu dianut oleh sebuah negara yang sezaman dengan Daulah Abbasiyah pada saat itu, yaitu Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu, dinasti Fatimiyah itu dinasti yang pada saat berdiri awal sampai jatuh ya, itu adalah mengikuti ideologi Syiah Ismailiyah. Ya Syiah, meskipun agak beda dengan Syiah Itsna Asyariyah ya, yang diikuti di Iran sekarang, tapi ya ideologinya Syiah. Meskipun beda jauh ya dengan Syiah Itsna Asyariyah yang ada di Iran, tapi mereka ini Syiah. Nah, kita tahu daulah atau negara dinasti Fatimiyah ini itu berkompetisi dengan Daulah Abbasiyah. Al-Ghazali itu adalah orang yang menjadi pendukung Daulah Abbasiyah. Bahkan beliau menjadi semacam kayak, ya kalau istilah sekarang mungkin ketua BPIP gitu ya, yang beliau ini orang yang menjadi penunjang soko guru secara ideologis Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah itu lawan politik dari Daulah Fatimiyah yang Syiah ini. Nah, Al-Ghazali itu untuk membela Daulah Abbasiyah menulis buku khusus untuk melawan ideologi Syiah Ismailiyah ini. Judulnya adalah Fadhaihul Batiniyah, atau dalam judul yang lain disebut dengan Al-Mustadhiri ya. Nah, Al-Ghazali itu tentu sebagai orang yang membela Daulah Abbasiyah ya, itu nggak suka dengan ideologi Syiah Ismailiyah karena ini lawan politik ya. Nah, otomatis beliau juga nggak suka dengan buku Rasail Ikhwanus Shafa ya. Meskipun saya secara personal menikmati buku ini, keren banget Rasail Ikhwanus Shafa ini. Tapi dalam pandangan Al-Ghazali ini risalah yang berbahaya, karena ini risalah penulis-penulisnya adalah pendukung ideologi lawan Daulah Abbasiyah yang didukung Al-Ghazali ya. Nah, ini li'anna sahiba kitab Ikhwanus Shafa, karena sungguhnya penulis kitab Ikhwanus Shafa yaitu Rasail Ikhwanus Shafa wa Khillanil Wafa ya. Kalau nggak salah ada 50 atau 52 risalah dalam kitab itu. Aurada mendatangkan, menyebutkan sahibu kitab Ikhwanus Shafa terhadap kalimat tadi itu fi kitabi, di dalam kitabnya sahibu kitab Ikhwanus Shafa. Penulis kitab Rasail Ikhwanus Shafa itu juga menulis pendapat-pendapat yang saya tulis juga dalam kitab saya, yang terkait dengan masalah sufisme, tasawuf segala macam. Jadi itu apa yang saya tulis itu juga ada dalam kitabnya Rasail Ikhwanus Shafa. Apakah dengan begitu kitab saya harus dibuang karena sama dengan kitabnya atau isi dari kitabnya para penulis Rasail Ikhwanus Shafa? Ya enggak juga. Jadi penulis kitab Ikhwanus Shafa ini juga menyebutkan pendapat-pendapat yang ada dalam
kitab-kitabnya para filosof Yunani, mustashhidan dengan atau dalam keadaan apa itu atau Auroda menyebutkan Shahihu Kitabis Shafa, ini rujuknya lebih tepat dirujukkan kepada tadi itu ayatul Quran, akhbarir Rasul, hikayatus salaf, kalimatul hukama dan asufiyah. Kitab-kitabnya para penulis Rasail Ikhwanis Shafa itu juga dalam kitabnya menyebutkan ayat Quran, hadis Nabi sebagian ya, pendapat-pendapat dan kebijaksanaan para sufi-sufi ya. Mustashhidan dengan atau dalam keadaan mengambil dalil, menjadikan dalil biha terhadap atau dengan tadi itu ya, semua tadi itu ayat Quran, hadis dan segala macam. Wa mustadrijan, dan menarik qulubal hamqa, hatinya orang-orang yang bodoh, biwasitatiha, dengan cara mengambil dalil dari Quran, hadis dan segala macam tadi itu, ila batili, kepada kebatilannya Shahihu Kitab Ikhwanis Shafa. Jadi Al-Ghazali di sini sambil kritik ini apa ya. Jadi orang-orang Ikhwanis Shafa itu dalam kitabnya itu ngutip Quran, hadis dan segala macam, tujuannya untuk menipu orang-orang supaya tertarik terhadap pendapatnya. Tapi apakah Quran dan hadis menjadi salah hanya karena dikutip oleh orang Ikhwanis Shafa? Kan enggak juga itu ya. Dalam hal ini saya agak kurang sepakat dengan Imam Ghazali yang tanda kutip menuduh ya, penulis Rasail Ikhwanis Shafa itu mengutip Quran hadis itu untuk menarik perhatian atau menipu tanda kutip ya, mustadrijan, menarik hatinya orang-orang yang bodoh supaya mereka tertarik dengan kitab-kitabnya Rasail Ikhwanis Shafa ini, supaya ini kitab ada Qurannya, ada hadisnya, berarti benar itu. Ya menurut saya sih nggak begitu ya. Ya karena memang Rasail, penulis atau filosof-filosof yang menulis Rasail Ikhwanis Shafa ini ya, mereka percaya betul bahwa apa yang mereka pikirkan itu memang itulah pendapat yang yang mereka anggap benar, dan mereka menafsirkan Quran berdasarkan pemahamannya itu. Jadi kita nggak bisa mengatakan menuduh orang-orang ini nulis kitab ngutip Quran supaya menipu orang, itu ya enggak lah ya. Ya tapi ini kita bisa pahami karena Imam Ghazali itu memang pengkritik keras ya, Syiah Ismailiyah itu. Wa yatada'a, dan menjadi mendorong atau mendorong zalika, semua itu ya, ila an yastakhrija dzalika, yaitu tadi dzalika itu apa tadi itu, sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu orang-orang mencoba mengutip ayat Quran, hadis untuk menjadi dalil pendapat bagi pendapat mereka, dan mereka mencampurkan antara Quran dan pendapat mereka, sehingga antara yang benar dengan yang salah jadi campur aduk. Nah, kalau itu kita anggap bahwa seperti itu, terus kemudian Quran, hadis, dan pendapat para sufi-sufi harus ditolak hanya karena itu dikutip oleh para orang-orang yang akidahnya salah, itu nanti ya hasilnya kalau kita berpendapat begitu, ila an yastakhrija, untuk mendorong, ila an yastakhrija, untuk merebut al-mubtiluna, orang-orang yang salah, orang-orang yang batil akidahnya, al-haqqa, kebenaran, min aidina, dari tangan kita, bi'idaihim, dengan cara menaruhnya mereka, memuatnya mereka, iyahu, terhadap kebenaran tadi itu, al-haq fi kutubihim, di dalam kitab-kitabnya mereka, kitab-kitabnya para al-mubtilun ya. Ya kalau kita prinsipnya seperti tadi itu, pendapat yang benar kalau dikatakan oleh orang yang kita tidak setuju dengan dia karena akidahnya kita anggap salah, maka betapa banyak kebenaran nanti harus hilang dari tangan kita, direbut oleh orang lain. Jadi ini kritiknya Al-Ghazali fair sekali ya. Jadi menurut saya ini prinsip yang harus kita pegang sekarang. Jadi kebenaran walaupun dikatakan oleh orang yang berlawanan dengan kita dari segi keyakinan, kalau dia benar kita harus ambil itu. Jangan mentang-mentang hanya karena kebenaran dikatakan oleh orang yang salah atau oleh orang yang jahat, kemudian
kita nggak mau menerima itu. Wa aqallu darajatil alimi, dan minimalnya derajatnya orang yang pintar al-alim. Orang yang alim itu minimal seperti inilah sikapnya itu, an yatamayyaza, untuk berbeda orang alim ini anil ammi, dari orang awam, al-humri yang bodoh, yang lugu, al-humri itu ya, yang lugu. Fala ya'afu, maka tidak tidak mau menyentuh, tidak mau merasakan al-ami ini al-asalam madu, wa in wajada, walaupun menjumpai itu seorang amihu kepada madu tadi itu fi mikhjamatil hajjami, ya, di dalam tempat bekamnya orang yang ahli bekam. Wa yatahaqqaqu, dan memverifikasi, ya. Fala ya'afu itu bukan berarti tidak, fala ya'afu maka tidak menghindari seorang alim, ya. Rujuknya dhamir fi'il ya'afu kembali kepada alim. Fala ya'afu maka tidak menjauhi seorang alim ini al-asala madu. Orang kalau yang pinter itu harus beda dengan orang yang bodoh, yang lugu. Dia tidak menjauhi madu, tidak menghindari madu, walaupun wa in wajada, walaupun menjumpai al-alim tadi kepada asal fi mihjamatil hajjami, di dalam tempat cantuknya, atau cantuk itu bekam, ya. Bahasa pesantren itu bekam itu cantuk, ya. Fi mihjamatil hajjami, di dalam tempat bekamnya ahli bekam. Walaupun misalnya orang ahli bekam punya baskom atau yang biasa untuk naruh darahnya orang yang sedang dibekam itu, tapi sudah dibersihkan baskomnya ini. Terus kemudian setelah itu dia menaruh madu di situ. Nah, orang yang pintar dia tidak akan terus jijik kepada madu itu hanya karena ini sama dengan darah, ya kan? Enggak, ya, madu ya walaupun ditaruh di tempat yang semula tempatnya darah, ya tetap dia madu, tidak terganggu itu. Wa yatahaqqaqu, dan mencoba memverifikasi, mendalami, memverifikasi seorang alim tadi itu annal mihjamata, sesungguhnya tempat bekam, ya, la tughayyiru, tidak mengubah al-mihjamah ini zatal asali, esensinya madu. Ya, meskipun secara adat kebiasaan kita mungkin jijik, ya, kalau ada barang yang sebetulnya enak dan bersih dan halal, tapi kalau ditaruh di tempat yang itu identik dengan kekotoran, itu kan kita kan mungkin agak jijik itu, ya. Ya itu maklum saja. Tapi kita tidak meyakini bahwa madu ini berubah esensinya hanya karena ditaruh di tempat yang biasa dipakai oleh ahli bekam untuk menaruh darah di situ. Itulah kalau orang alim, jadi dia bisa membedakan antara barang dengan tempatnya barang itu. Barang kalau bagus ya bagus, walaupun dipegang oleh orang yang jahat ya tetap bagus. Emas walaupun dipegang oleh orang jahat tetap emas. Tidak kemudian emas menjadi kotor karena di tangannya seorang penjahat, bukan begitu, ya. Fa inna nafratat tabi, karena sesungguhnya jijiknya tabiat atau menjauhinya tabiat, maksudnya tabiat manusia, anhu dari madu tadi itu yang ditaruh di tempat ahli bekam tadi, mabniyatun, didasarkan ala jahlin, terhadap kebodohan, amiyin, yang awam, kan keawaman saja. Mansyauhu, yang asal usulnya kebodohan seperti ini, annal mihjamata, sesungguhnya tempat bekam, innama sighat, sesungguhnya dibuat, ya, al mihjamah ini lidami, untuk tempat darah, al mustaqdhari, yang dianggap kotor. Fayadhunnu, maka mengira orang ami ini, al-ami al-humar tadi itu, annadama, sesungguhnya darah, mustaqdharun, itu dianggap kotor, likaunihi, karena adanya darah itu tadi, fil mihjamati, ada di dalam tempat bekam. Jadi orang yang awam itu dia mungkin punya asumsi bahwa darah itu kotor karena dia berada di tempat yang dipakai oleh ahli bekam.
Padahal darah itu kotor ya karena sesuatu dalam darah itu sendiri, bukan karena tempatnya. Wala yadri, dan tidak tahu orang yang ami tadi itu anna sesungguhnya darah mustakdzarun itu dianggap kotor li sifatin karena ada sifat karakter fi dzati di dalam dirinya darah tadi itu. Fa idza udimat, maka jika hilang hadhihi sifat ini fil asali di dalam madu. Kalau madu itu tidak ada sifat yang seperti ada pada darah, maka fakaunuhu, maka adanya madu fi dzarfi di dalam tempatnya darah, la yuksifu, tidak menimbulkan ya kaunuhu fi dzarfi tadi itu hu kepada al asal madu quwwatatil kasifati, potensi atau kekuatan dari sifat itu. Kalaupun madu ditaruh di tempat yang biasa dipakai untuk menaruh darah, maka bukan berarti tempat itu mempengaruhi esensinya madu. Madu tetap madu. Falayam bagi, maka tidak seyogianya an yujaba, untuk ditetapkan lahu bagi madu ini al istighdharu, anggapan sebagai sesuatu yang kotor itu. Enggak boleh, ya karena madu ya madu. Wahada, dan ini pandangan seperti ini, wahmun adalah waham, sesat pikir, batilun yang salah. Wahua, dan waham seperti ini ghalibun itu dominan ala aktsaril khalqi, terhadap mayoritas orang-orang. Begitulah sebagian besar orang itu cara berpikirnya. Tapi kalau kita mau memakai nalar kita tidak boleh berpikir seperti kebanyakan orang-orang ini, yaitu yang judging the book by cover, itu istilahnya kalau istilah sekarang ya, menilai buku dari sampulnya. Sebagian besar orang itu judging the book by the cover. Ya, saya kadang-kadang juga begitu juga. Artinya potensial kita melakukan kesalahan dalam menilai dengan cara pikir seperti ini itu selalu ada. Orang yang pintar pun kadang-kadang juga terjatuh pada fallacy, kepada sesat pikir seperti ini. Jadi ini yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam kitab ini sebagai pengingat bagi kita. Jangan sampai kita ini terjatuh kepada fallacy, kepada al-ughlutoh. Fallacy itu dalam bahasa Arab al-ughlutoh, yaitu sesat pikir, cara berpikir yang salah. Fuzzy logic, ya, cara berpikir yang keliru. Nggak boleh gitu. Jadi kamu tidak boleh menilai buku berdasarkan sampulnya. Kalau menilai buku ya berdasarkan isinya, dibaca dulu. Famahma nasabta, maka kapanpun, maka ketika menisbahkan engkau al-kalama kepada satu pendapat, wa asnadta, dan merujukkan kamu, menyandarkan kamu hu kepada kalam tadi itu, ila qailin, kepada seseorang yang berpendapat ya, hasuna yang bagus fihi, terhadap atau kepada qail ini, i'tiqaduhum, kepercayaannya para orang-orang ini. Kalau kamu mengutip pendapat dari seseorang yang disukai oleh khalayak, oleh publik, maka qabiluhu, akan menerima para publik ini hu kepada pendapat itu. Tapi wa ingkana, walaupun ada pendapat tadi itu batilan, salah. Kamu kalau mengutip pendapat dari orang yang menjadi idolanya publik, seorang selebriti, dan publik senang, mereka akan terima. Walaupun pendapat itu salah itu. Ya Allah, ini Al-Ghazali kok nulis begini, kayak beliau nulis ini hanya untuk menjawab masalah yang kita hadapi sekarang, as if he talks to us today, ya. Seolah-olah Al-Ghazali ini berbicara kepada kita hari ini. Apa yang ditulis oleh beliau, inilah yang kita hadapi sekarang. Kita sekarang ini hidup, istilahnya kalau dalam istilah media sosial itu, di dalam echo chamber, ya. Echo chamber itu artinya adalah ruang yang ada ekonya. Jadi orang itu seringkali hidup atau tinggal di dalam ruang yang bergaung. Artinya kamu tinggal di ruang yang kamu hanya mendengar suara kamu sendiri. Kamu ngomong terus digaungkan oleh tembok di sekitar kamu, terus suara yang kamu keluarkan dari mulut kamu balik lagi kepada diri kamu sendiri. Jadi kamu nggak pernah mendengar kata-kata orang lain. Kamu hanya mendengarkan sesuatu yang mengkonfirmasi pendapat kamu. Kalau sesuatu itu sesuai dengan pendapat saya suka. Kalau enggak, saya tolak. Jadi kamu hidup di dalam echo chamber, ya, di kamar
yang ada ekonya. Kamu nggak pernah mendengarkan suara orang lain. Karena suara orang lain ini suara yang kamu nggak suka, jadi kamu nggak mau terima walaupun benar. Sementara suara-suara yang salah, itu kamu terima karena itu dikatakan oleh orang yang seide dengan kamu. Wa in asnata, dan jika menisbahkan kamu, menyandarkan kamu, merujukkan kamu kepada kalam tadi itu, ilaman kepada seseorang, sa'a yang buruk fi terhadap man ini, i'tiqaduhum kepercayaannya para publik tadi, raddu maka akan menolak publik tadi itu kepada kalam. Wa ingkana, walaupun ada pendapat tadi haqqon benar. Fa'abadan maka selalu ya'rifuna mengetahui, mengidentifikasi mayoritas publik al-haqqa kebenaran birrijali melalui standar orang-orang. Orang dijadikan sebagai standar untuk menilai kebenaran. Sampul buku dipakai sebagai standar untuk menilai isi buku. Wala ya'rifuna, dan tidak mengetahui orang-orang ini, tidak mengidentifikasi orang ini ar-rijala orang-orang bil haqqi dengan parameter berupa kebenaran itu sendiri. Wahua ini puncak dari komentar Al-Ghazali. Wahua sikap seperti ini ghayatud dhalali, puncak dari kesesatan. Inilah sesat yang paling sesat dari sesat pikir. Sesatnya sesat pikir ya ini ghayatud dhalal. Ini the most fallacious fallacy. Sesuatu yang paling sesat daripada sesat pikir. Keren, Al-Ghazali keren sekali. Kita membaca Al-Munqidh malam ini ya, itu seperti membaca sesuatu yang sedang kita hadapi hari ini. Hadhihi ini adalah afatur rafdi, bahaya kalau kita menolak pendapat. Nanti akan diterangkan Al-Ghazali bahaya kalau menerima pendapat. Apapun pendapat kalau kita suka, walaupun salah kita terima, itu juga ada afatnya, yaitu bahayanya menerima pendapatnya para filosof Yunani. Yang tadi itu ada sebagian yang harus diwaspadai. Jadi menolak juga salah, menolak ada bahayanya, menerima juga ada bahayanya. Apakah berarti kita nggak boleh menerima? Boleh, cuma harus hati-hati. Menolak boleh, tapi harus mana yang kita tolak. Oh begitu, karena di Al-Ghazali kan mengajari kita supaya pendapat itu diiris-iris, ditafsir. Mana bagian yang kita harus kritik, mana yang tidak, mana yang bisa diterima, mana yang ditunda dulu, ya, dan seterusnya. Sekian ngaji Al-Munqidh malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita sampai di halaman 998. Di paragraf kedua, baris ketiga dari atas, waqila li Isa alaihi salam. Waqila li Isa alaihi salam. Waqila, dan dikatakan, ya. Waqila, dan dikatakan atau ditanyakan, ya, la Isa kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, dullana ala amalin nadkhulu bihil jannata. Dulla, jadi santrinya Nabi Isa atau Yesus bertanya kepada atau minta pendapat advis dari Nabi Isa. Dulla, tunjukkanlah engkau wahai Nabi Isa na kepada kami ala amalin terhadap amal, ya. Ala amalin terhadap amal, nadkhulu yang bisa masuk kami bihi melalui amal itu al jannata kepada surga. Qala, berkata Nabi Isa, la tantiku abadan. La tantiku, jangan berkata-kata engkau abadan selama-lamanya. Ya, ini agak ekstrim, ya. Ya, kita memahami
hal-hal seperti ini harus secara proporsional. Artinya apa itu hal yang membuat kita masuk surga, wahai Nabi Isa? Jangan ngomong. Ya maksudnya tidak boleh ngomong sama sekali, bukan. Artinya hati-hati, ngomong itu harus hati-hati. Qalu berkata para muridnya ini, la nastati'u dzalika, tidak kuasa kami dzalika, tadi itu. Gimana mungkin manusia tidak bisa, nggak boleh ngomong itu. Faqala, maksudnya latantiku abadan itu, faqala maka berkata Nabi Isa, falatantiku illa bil khairi. Maka falatantiku, maka jangan mengucapkan kalian ya, illa bi khairin, kecuali dengan kebaikan ya. Ini kalau di dalam edisi Darul Minhaj bukan waqila li Isa, tapi waqala Sufyanu qalu li Isa. Ada perbedaan edisi yang agak banyak ini ya. Jadi kalau dalam edisi Darul Minhaj itu disebutkan waqala, kisah ini dikisahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kalau di sini tidak ada keterangan itu, jadi agak beda sekali. Waqala, dan berkata Sulaiman bin Dawud, Sulaiman ibn Dawud, Nabi Sulaiman ya alaihi wassalam. In kana al-kalamu, ini kata Nabi Sulaiman, in kana, jika ada al-kalamu, ucapan, omongan, min fiddatin, itu terbuat dari perak, maka fasukutu, diam, itu min dhahabin, dari emas. Makanya orang sering mengatakan diam itu emas, itu dari sini rupanya sumbernya itu ya. Diam itu emas, ini sebetulnya kutipan dari Nabi Sulaiman ya. Wa anil Bara' ibn Azib, dan dari sahabat Al-Bara' ibn Azib ya. Ini sahabat yang menarik sekali. Al-Bara' ibn Azib ini salah satu sahabat yang menjadi pendukungnya Sayyidina Ali ketika terjadi perang Siffin dan perang Jamal ya. Dia ikut bersama bloknya Sayyidina Ali perang melawan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin, atau melawan Sayyidatina Aisyah dalam perang Al-Jamal. Itu perang yang dramatis ya. Sejarah Islam kadang-kadang ya begitulah politik. Politik dari dulu begitu, saudara-saudara ya. Zaman Kanjeng Nabi, setelah Kanjeng Nabi wafat, itu sahabat Nabi terbelah, tercerai-berai karena masalah politik. Makanya doktrin penting dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama ya, terutama doktrin Asy'ariyah, seperti yang saya ceramahkan kemarin ketika saya diundang teman-teman PAC Penjaringan, IPPNU PAC Penjaringan, anak cabang Penjaringan. Jadi akidah Asy'ariyah itu dalam politik cenderung tidak terlalu mau ngeblok secara berlebihan, karena politik itu akibatnya sangat fatal. Belajar dari pengalaman sejarah awal Islam itu, para ulama-ulama itu berkeputusan akhirnya udahlah, meskipun para ulama itu sebetulnya ya hatinya itu bersama Sayyidina Ali, ulama-ulama Sunni itu ya. Artinya dalam pertengkaran, percekcokan, pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, itu sebenarnya hatinya bersama Sayyidina Ali. Tapi mereka tidak mau menyalahkan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, dan tidak terlalu mau ngeblok secara fanatik kepada Sayyidina Ali ya. Meskipun hatinya bersama Sayyidina Ali ya. Nggak mau. Itulah sikap para ulama Sunni dari dulu. Makanya sikapnya para ulama Sunni itu diungkapkan dalam satu doktrin yang penting. Ini saya mengatakan ini karena terkait dengan tokoh yang sekarang kita baca ini, Al-Bara' ibn Azib. Ini sahabat yang ngeblok bersama Sayyidina Ali, perang bersama Sayyidina Ali melawan Siti Aisyah, istrinya Kanjeng Nabi, perang melawan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabatnya Kanjeng Nabi, dan perang melawan orang-orang Khawarij dalam perang yang terkenal sekali, perang di Nahrawan, Ghazwatun Nahrawan yang terkenal sekali. Al-Bara' bin Azib ini pendukung fanatik Sayyidina Ali ya.
Tapi di dalam prinsip Sunni, kita kalau dalam masalah politik itu kita tidak usah terlalu ngeblok secara fanatik. Karena akibatnya itu buruk, akibatnya mengganggu kehidupan, akibatnya polarisasi. Karena itu para ulama Sunni dalam politik itu membuat satu kaidah yang bagi saya itu masih relevan sampai sekarang, yaitu ashabi udul atau as-sahabatu udulun. Semua sahabat Kanjeng Nabi itu baik. Maksudnya adil itu baik. Ya, mereka berbeda pendapat, ada yang seperti Sayyidina Ali, ada yang seperti Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi secara umum mereka semua adalah orang-orang yang baik. Artinya beginilah, kalau dalam konteks sekarang ini ya, orang sedang polarisasi politik ini. Ya, kita semua ini bangsa Indonesia, kira-kira gitu loh. Ya, ada yang ngeblok ini, ngeblok itu, oke lah ya, perbedaan pendapat, oke, tapi jangan lupa kita ini baik pendukung si ini, pendukung si itu bangsa Indonesia. Kita hidup di bumi yang sama. Ingat itu, jangan dilupakan. Sehingga kalaupun kita berbeda pendapat itu ya sudah berbeda, tapi tidak sampai fanatisme yang berlebihan. Itulah prinsip politik yang diajarkan di dalam akidah Asy'ariyah. Ini akidah yang menjadi panutan mayoritas umat Islam di Indonesia, terutama warga Nahdien, dan juga di dunia Islam. Di dunia Islam, mayoritas orang Islam itu adalah pengikut akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah ya. Nah, orang-orang Islam yang tidak mengikuti akidah ini memang, ya, saya tidak mengatakan bahwa dalam Syiah juga ada akidah yang agak mirip dengan seperti ini, yang artinya ya berpihak tapi tidak berlebihan. Saya kira ini sikap yang realistis lah. Kamu dukung boleh tapi jangan berlebihan. Gitu. Dukung Sayyidina Ali oke, tapi jangan berlebihan. Dukung Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan oke, tapi jangan berlebihan. Saya tambahkan ya, sikap orang Jawa itu dalam beberapa hal itu juga penting dan layak diikuti, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Jadi kalau ada pertikaian dalam sejarah, sudahlah. Orang-orang yang sudah berlalu itu ya kita hormati dan kita pendam, kita sembunyi, kita jangan sampai terlalu dikorek-korek terus kesalahannya. Mikul dhuwur mendem jero. Karena kalau kita korek-korek terus kesalahannya, itu luka lama akan muncul terus. Ya. Polarisasi politik karena pilkada, karena pilpres muncul terus. Jadi kapan selesainya kita ini mau hidup normal ini? Nggak bisa. Itulah makanya saya katakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama yang diikuti oleh orang-orang Asy'ariyah dalam politik, terutama dalam aspek ini, bagaimana menyikapi polarisasi dalam politik, itu ulama berdasarkan pengalaman panjang mereka. Ini doktrin yang dirumuskan setelah mengalami beberapa pengalaman traumatis berabad-abad. Ya. Karena doktrin ini mulai diresmikan, diformalkan menjadi doktrin yang ditulis dalam buku itu ya kira-kira mungkin 300-an tahun setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Artinya setelah melalui jatuh bangun, berdarah-darah. Nah, sudahlah, kita sekarang jangan memperpanjang pertikaian, kita stop saja. Kita prinsipnya as-sahabatu kulluhum udulun. Semua sahabat Kanjeng Nabi itu baik. Ya, walaupun ada yang berbeda pendapat, semua baik, semua sahabat Kanjeng Nabi. Semua kita ini bangsa Indonesia, kira-kira gitu. Inilah sahabat Al-Bara' ibn Azib ya. Meninggal kalau tidak salah tahun 90-an Hijrah ya. Qala berkata Al-Bara' ibn Azib, ja'a datang A'rabiyun, seorang Badui yang lugu dari kampung, dari padang pasir, ila Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata A'rabi ini kepada Rasul, "Dullah, tunjukkanlah engkau wahai Kanjeng Nabi ini kepadaku ala amalin, kepada amal tindakan yudkhilu, yang akan membuat masuk amal ini kepadaku al jannata, surga." Qala, menjawab Kanjeng Nabi, "At'imil ja'i'a wasqiz dham'ana wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari fa illam tutik fakuffa lisanak." Jadi ini masih
hadis-hadis yang terkait dengan mengendalikan mulut ya. At'im, berilah makan engkau al-jaya, orang yang lapar. Solidaritas sosial itulah cara kamu bisa masuk surga. Waski, dan berilah minum az-zam'ana, orang-orang yang haus. Apalagi di era pandemi corona sekarang itu ya, penting kita membantu orang-orang lapar, orang-orang yang haus. Itulah jalan kamu nanti akan masuk surga. Wa'mur, dan perintahkanlah engkau bil ma'rufi, kebaikan. Ya kalau sekarang itu kasih tahu orang-orang untuk mengikuti protokol kesehatan, melakukan pelindungan diri supaya tidak terjadi penyebaran virus lebih luas lagi. Itu namanya wa'mur bil ma'ruf dalam konteks sekarang ya. Wanha, dan cegahlah engkau anil mungkar, dari kemungkaran. Kalau ada orang balelo tidak mengikuti protokol penyebaran virus COVID ya, kasih tahu, cegah itu. Fa illam tutik, maka jika tidak kuasa engkau, kalau enggak, ini kan tadi berat ya, ngasih makan orang lapar, kasih minum orang haus, ya minimal harus keluar duit lah. Tapi kalau kamu kere, nggak punya apa-apa, ya fa illam tutik, jika tidak kuasa engkau, fakufa, maka cegahlah engkau lisanaka, mulutmu atau lidahmu, illa min khairin, kecuali dari kebaikan. Ini kok mirip ya kata-kata Kanjeng Nabi dengan kata-kata Nabi Isa itu. Nah ini ya karena mereka semua dua-duanya Nabi, dalam kepercayaan kita kan Isa itu Nabi bukan Tuhan ya. Jadi ya mereka sama-sama dapat ilmu dari Allah, dari wahyu Allah ya. Ini ada kata-kata Nabi Isa, Kanjeng Nabi mirip disatukan dalam kitab Ihya. Ini menarik sebetulnya. Paralel teks ya. Ini kalau dibuat studi tentang hubungan Islam Kristen ya, di dalam konteks kitab Ihya ini, bagaimana Ihya mengutip dari Kanjeng Nabi tapi juga dari Nabi Isa, itu menarik sekali. Inilah bagian dari apa yang pernah saya terangkan sebagai persepsi orang Islam mengenai Yesus atau Nabi Isa sebagaimana tergambar dalam kitab-kitab klasik ya. Wa qala, dan bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukhzun lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlibu syaitana. Ukhzun, kendalikan atau simpanlah, atau ya simpanlah, atau maksudnya cegahlah lisanaka, lidah kamu, illa min khairin, kecuali dari kebaikan. Fa'innaka, karena engkau bidzalika, dengan tindakan itu, taghlibu, akan mengalahkan engkau asyaitona, syaitan. Wa qala, dan bersabda juga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha inda lisani kulli qailin. Innallah, sesungguhnya Gusti Allah itu inda lisani kulli qailin, ada di dalam setiap mulutnya atau lidahnya orang-orang yang berkata. Jadi Allah itu seperti ya mungkin ngawasi, atau indah di sini bisa dimaknai Allah itu kayak nungguin, ngawasi, atau berada di mulutnya orang yang berkata itu. Ini nggak boleh kita maknai secara harafiah ya. Falyattaqi, karena Allah itu selalu ngawasi, falyattaqi, maka waspadalah engkau Allah kepada Allah. Atau falyattaqi, maka ini bukan engkau ya. Falyattaqi, maka hendaklah waspada Allah kepada Allah, imruun, seseorang ya, alima, yang sadar, imruun, ma, sesuatu, yakulu, yang mengatakan imruun ini. Jadi dalam setiap kata-kata itu Allah mengawasi kita itu. Ini kesadaran rohani ya, nggak gampang sebetulnya. Kalau ngomong sih mudah ya, kayak nulis status tentang kebijaksanaan itu kan mudah sekali. Tapi belum tentu sampai bisa melaksanakan itu. Saya juga sering begitu. Kalau nulis sesuatu yang bijak itu mudah, tapi melaksanakan itu aduh berat ya. Wa qala, dan bersabda juga Kanjeng Muhammad alaihi salam, idza ra'aitumul mu'mina sumutan wa quran fadnu minhu fa innahu yulaqqanul hikmata. Idza ra'aitum, jika melihat engkau
al-mu'mina seorang yang beriman, sumutan sebagai orang yang diam, waquran yang tenang, fadnu maka mendekatlah kalian minhu dari orang seperti ini, orang mukmin seperti itu. Fa innahu karena sesungguhnya mukmin yang seperti itu, yang diam dan tenang, yulaqqanu diberikan, ditalkinkan, maksudnya didiktekan al-hikmata kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan berkata Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nasu thalathatun, manusia itu salah satu ada 3 golongan ya. Ghanimun wa salimun wa syahibun. Kalau di dalam edisi Darul Minhaj wa syajibun. Nah, ini ada perbedaan ini. Tapi di dalam hal ini saya lebih mengikuti edisi yang Darul Ibnu Hazm. Karena di dalam Ihya di dalam syarah Ihya yaitu Ithafus Sad al-Muttaqin, itu juga edisi yang di sana adalah juga syahibun, bukan syajibun dengan jim ya. Ya inilah perbedaan edisi. Kadang-kadang edisi Darul Minhaj oke, kadang-kadang Darul Ibnu Hazm oke ya. Dalam hal ini saya lebih memilih yang versi dari Darul Ibnu Hazm. An-nasu manusia salah satu itu ada 3 golongan ya. Ghanimun ada orang yang beruntung, wasalimun dan orang yang selamat, wasyahibun dan orang yang rugi, rusak maksudnya, halikun ya. Dalam kitab Syarah Ihya Ithafus Sad al-Muttaqin itu dimaknai sebagai halikun, orang yang rusak. Nah, siapa orang yang beruntung itu? Fal ghanimu, orang yang beruntung, allazi orang yadhkuru yang mengingat selalu orang ini Allah kepada Allah taala. Itulah yang beruntung. Wassalimu orang yang selamat, as-sak itu adalah orang yang diam. Wasyahibu dan orang yang rusak, orang yang rugi, yang celaka, allazi adalah orang yahudu yang masuk terlalu jauh, membahas sampai detail sekali fil batili, di dalam kebatilan. Itulah orang yang rusak itu. Wa qala dan bersabda juga kanjeng Nabi alaihi salam ya. Jadi kadang-kadang kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang alaihi salam, bisa dipakai dua-duanya. Inna lisanal mu'mini, sesungguhnya mulutnya seorang beriman. Nah, ini penting ini hadis ini ya. Ciri orang beriman adalah wara'a qalbi, mulutnya itu ada di belakang pikiran atau hatinya orang mukmin. Fa idza arada, qalbi di sini bisa juga dimaknai pikiran, karena kata qalbun itu rumit ya, karena dalam bahasa Arab qalbun itu bisa hati. Bisa hati dalam pengertian organ yaitu jantung, yang dalam bahasa Inggris bisa dikatakan dengan heart itu, jantung itu qalbun. Tapi bisa juga qalbun artinya adalah pikiran atau mind. Tapi bisa juga dalam pengertian qalbun itu kesadaran spiritual itu ya, qalbun. Itu yang seperti didiskusikan Al-Ghazali dalam pembukaan kitab jilid 3 ini yang kita baca. Saya baca pertama kali 3 atau 4 tahun yang lalu, Kitab Ajaibul Qalb itu ya. Jadi orang yang beriman itu mulutnya berada di balik pikiran atau hatinya. Fa idza arada, maka jika menghendaki seorang mukmin an yatakallam, untuk ngomong, orang muslim tadi mukmin, bisya'in tentang sesuatu, tadabbaro, maka akan memikirkan mukmin ini kepada syai'un biqalbi, dengan pikiran dan hatinya. Setelah dipikir-pikir, ditimbang-timbang, oke, thumma amdo, kemudian melaksanakanlah atau mengeksekusi mukmin ini kepada syai'un tadi itu bilisani, dengan lesannya mukmin, atau ya dengan jari jemarinya kalau sekarang ngeklik tweet, atau posting ke Facebook. Nah, kalau sudah ditimbang-timbang macam-macam, oke, post. Kalau enggak, delete, kayak gitu. Wa inna lisanal munafik, dan sesungguhnya lisannya orang munafik tadi yang mukmin ya, orang yang munafik ya, itu lisannya adalah amama qalbi, di depan pikirannya. Jadi yang duluan bekerja itu mulutnya, bukan pikirannya. Fa idza hamma, maka jika menghendaki atau berniat al munafik ini bisya'in tentang sesuatu,
amdo, maka mengeksekusilah munafik ini kepada syai'un bilisani dengan mulutnya. Ngomong dulu, walam yatadabbar, dan tidak memikirkan munafik ini kepada syai'un biqalbi, dengan hatinya munafik ini. Pokoknya ngomong dulu, urusan belakangan. Itulah orang munafik ya. Jadi yang main medsos, netizen juga ada dua golongan, ada netizen yang beriman, ada netizen yang munafik, maksudnya dalam pengertian ini. Wa qala, dan berkata Nabi Isa alaihi salam. Wah, ini Nabi Isa ini ya saudara-saudara, kenapa Nabi Isa itu banyak dikutip dalam kitab tasawuf? Ini pertanyaan ini. Kenapa yang dikutip itu jarang Nabi Musa itu? Kenapa? Kenapa tidak Nabi Ibrahim? Jarang, Nabi Ibrahim itu jarang dikutip di dalam, ya ada tapi tidak sesering Nabi Isa. Karena memang karakter tiga Nabi ini beda. Nabi Ibrahim itu profilnya dikenal sebagai Nabi yang mencari kebenaran dengan cara mengobservasi alam raya. Sehingga beliau sampai kepada suatu kesimpulan bahwa di balik alam raya ini ada Tuhan. Jadi beliau ini adalah bapaknya tauhid ya. The father of monotheism. Jadi Abu Tauhid ya. Bapaknya tauhid itu sumbernya, tauhid yang kita imani sekarang, ajaran yang kita ikuti sekarang, tauhid itu sumbernya adalah dari Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Musa itu profilnya adalah nabi yang menerima ajaran berupa ajaran moral tentang do and don't, kerjakan dan jangan kerjakan, yaitu hukum fikih kalau dalam istilah sekarang ya. Makanya Nabi Musa itu menerima yang disebut dengan 10 Commandment atau 10 perintah Allah itu ya. Nah 10 perintah ini sebetulnya perintah yang al-amr wan nawahi sebetulnya ya. Kerjakan dan jangan kerjakan ya. Jadi dalam 10 perintah ini itu sebetulnya mirip dengan perintah di dalam pengertian syariat atau fikih. Itulah Nabi Musa. Nah Nabi Isa profilnya itu profil sufi. Kalau jenengan baca dalam Injil itu ya, tentang pidato atau khutbah Nabi Isa atau Yesus di bukit itu isi pidatonya itu sangat sofistik sekali ya. Misalnya, kamu kalau puasa jangan tunjukkan kamu itu puasa lemes, terus kelihatan melentere jangan. Kamu kalau puasa itu minyakilah rambut kamu. Usaplah wajah kamu sehingga kamu segar, seolah kamu itu ya tidak sedang puasa. Jangan tunjukkan kamu itu puasa. Tunjukkanlah kamu itu tetap fit, segar. Jangan terus kelihatan dipuasa-puasakan, kelihatan lemah, itu nggak boleh. Kamu kalau berdoa, kata Nabi Isa, jangan keras-keras, tapi berdoalah, jangan banyak-banyak, doalah yang pendek dan di dalam ruang tersembunyi, jangan didengar orang lain, karena Allah mendengarkan doa kamu. Jangan kamu siar-siarkan itu. Jadi ajaran Nabi Isa itu ajaran yang sangat sofistik. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah akidah, Nabi Musa itu fikih, Nabi Isa itu tasawuf. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad datang menggabungkan tiga-tiganya. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman Nabi Ibrahim, Islam Nabi Musa, ihsan Nabi Isa. Semua digabung jadi satu. Makanya Islam itu kombinasi dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ada unsur Nabi Ibrahim, ada unsur keyahudian, ada unsur kekristenan. Semua digabung. Keren sekali kan. Makanya hadis mengenai iman, Islam, ihsan itu bagi saya hadis yang keren, karena di situ ajaran tiga nabi besar sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu disintesiskan itu ya. Nah ini kata Nabi Isa, al ibadatu asyratu ajzain. Ibadah itu adalah asyratu ajzain, dibagi atas 10 bagian-bagian ya. Jadi kalau dibuat persentase gitu, ibadah itu ada 100% ya, 10 bagian. Tis'atun 9 minha dari ajza, jadi 9/10-nya ya, itu fisumti mengenai soal diam.
Jadi ibadah itu sebagian besar 9/10-nya itu tentang diam. Wa juz'un, dan satu bagian itu fil firari, dalam mengenai lari menjauh minan nasi, dari manusia. Jadi ibadah itu sebagian besar ibadah itu adalah mayoritasnya adalah kamu diam. Jangan terlalu banyak ngomong. Lalu sebagian yang lain yang kecil, yaitu satu bagian saja dari 10 ya. Jadi yang 9/10 itu diam. Yang 1/10, 1/10-nya itu adalah mengenai kita menjauhi dari orang. Al-firaru minan nas ya. Ini agak berbau filsafat stoicisme ya. Menjauh, jangan terlalu banyak dipengaruhi orang. Karena memang ada unsur-unsur ajaran stoa atau stoicisme di dalam beberapa ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa itu ya. Dan itu kemudian ya mengikuti tadi itu kata Al-Ghazali ya, walaupun ajaran stoicisme itu salah satu filsafat dalam filsafat Yunani ya, filsafat akhlak ya, stoicisme itu. Ya walaupun itu ajaran Yunani, tapi kalau oke, kenapa kita nggak ambil? Kalau nggak salah kalau ada Mas Budi Hikmat yang sering nulis di Facebook tentang beberapa kali mengenai filsafat stoicisme itu, ini mungkin relevan ya. Jadi ada banyak unsur-unsur stoicisme dalam tasawuf Islam itu ya. Ini contohnya. Jadi menjauh dari orang. Karena berkumpul dengan orang itu kadang-kadang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh yang buruk ya. Waqala, dan ya, tapi ini semua ya, lagi-lagi ini harus difahami dengan tepat. Bukan berarti kita itu harus tidak sosialisasi, tidak silaturahmi kayak Pak Dimung, Paryono, atau tidak boleh ikut seminar, ikut diskusi. Ya enggak, maksudnya kamu harus hati-hati ketika kumpul dengan manusia itu. Atau bisa juga kamu kumpul tapi kamu tidak terpengaruh. Nah, bisa juga kan? Jadi menerjemahkan ajaran Nabi Isa ini bisa juga dengan tidak secara harafiah. Kamu kumpul dengan orang banyak, tapi kamu bisa memproteksi diri kamu dari pengaruh-pengaruh buruk yang datang dari peer group, dari orang-orang sepantaran kamu yang menjadi kelompok kamu itu. Karena sebagian, ini sama dengan penelitian-penelitian tentang terorisme terakhir ya. Kenapa orang itu menjadi teroris? Itu sebagian besar orang-orang yang menjadi teroris bukan karena mereka percaya kepada ideologi jihadisme itu, tapi karena mereka diajak teman-temannya yang sudah masuk ke situ, temannya atau kerabatnya atau orang yang sahabatnya yang dekat. Jadi peer group itu bisa membentuk orang yang semula tidak setuju dengan sesuatu menjadi setuju. Ini kalau ada Mas Imam Malik yang lagi belajar di Sydney, nah ini mungkin dia tahu ini. Jadi orang itu menjadi teroris bukan karena anyaqdina'in, dia setuju dengan pendapatnya para teroris ini, tapi karena diajak kerabatnya. Jadi family network atau jaringan keluarga itu seringkali mempengaruhi orang. Makanya al-firaru minan nas itu penting. Bukan dalam pengertian ini kita dilarang untuk bersosialisasi. Boleh, bahkan sosialisasi itu bagian dari karakter natur atau watak manusia, karena al-insanu istima'iyun bitaba', kata Ibnu Khaldun ya. Manusia itu secara naturnya, wataknya itu ya bersifat sosial. Jadi nggak bisa kita firor minan nas, bil marrah kalau bahasa Arab amiyahnya itu, kita lari dari manusia total, nggak bisa. Tapi kita bisa bersosialisasi, tapi kita bisa menjaga diri ya. Wa qala, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Man, barang siapa kathura yang banyak kalamuhu, ngomongnya orang ini, kathura maka akan banyak juga saqatuhu, terjatuhnya orang ini, keplesetnya orang ini. Banyak ngomong, banyak kepleset. Kadang malah dilaporkan ke Bareskrim kalau terkena pasal undang-undang ITE.
Waman dan barang siapa kathura yang banyak orang ini sakotuhu keplesetnya orang ini, kathurat maka banyak juga dzunubuhu dosanya orang ini, dosa-dosanya man. Waman barang siapa kathurat yang banyak dzunubuhu dosa-dosanya man, kanat maka banyak juga kanat maka ada annaru neraka, api aula lebih utama, lebih berhak bihi kepada atau terhadap man tadi itu. Sekian ngaji ayah malam ini, wallahu alam bissawab. Mari kita tutup dengan shalawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.